Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak. Amin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengembangkan selalu upload sejarah di channel ini. Terima kasih. Talha bin Ubaidillah wafat 36 H 656 adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy yang termasuk 8 orang pertama memeluk Islam dan dijamin masuk surga. Dikenal karena keberaniannya saat membela Nabi dalam Perang Uhud dan kekayaan serta kedermawanannya. Silsilahnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab. Setelah wafatnya Nabi, ia menjadi salah satu dari sedikit sahabat yang memiliki pengaruh besar dan terlibat dalam peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan serta Perang Jamal. Sejarah, kehidupan, kelahiran, dan keislaman. Talha lahir di Mekah pada tahun ke-28 sebelum Hijriah, sekitar 595 M. Setelah mendengar kisah tentang kenabian dari seorang pendeta, ia bertemu dengan Abu Bakar Shiddiq yang memperkenalkannya kepada Rasulullah adalah salah satu dari 8 orang pertama yang masuk Islam, meskipun keluarganya menentangnya dan menyiksanya untuk meninggalkannya. Perang Uhud. Ia dijuluki burung elang Perang Uhud karena penglihatannya yang tajam dan keberaniannya melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan panah musuh hingga tubuhnya terkena beberapa anak panah. Kekayaan dan kedermawanan. Talha juga merupakan seorang saudagar sukses dan kaya raya. Namun ia sangat dermawan dan tidak segan membagikan hartanya untuk menolong fakir miskin dan membiayai pemuda yang akan menikah. Peristiwa penting setelah Nabi wafat, ia terlibat dalam peristiwa pengepungan rumah khalifah ketiga, Utsman bin Affan, yang berujung pada pembunuhan Utsman. Setelah peristiwa tersebut, ia ikut serta dalam Perang Jamal melawan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tentang mereka bertiga. Talha dan Zubair menangis mendengarkan perkataan Ali. Apalagi saat itu mereka melihat Ammar bin Yasir yang ikut bergabung dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka jadi teringat akan sabda Rasulullah. Aduhai Ibnu Sumayyah, Ammar bin Yasir, sesungguhnya ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam pun memutuskan untuk mundur dan menghentikan pertempuran. Mereka takut tergolong dalam kaum pendurhaka tersebut. Kemudian Talha dan Zubair berbalik menemui pasukannya. Akan tetapi, ada orang-orang yang tidak puas dengan keputusan ini. Lalu mereka pun memanah dan menyerang keduanya, hingga keduanya wafat. Kaum muslimin menangis karena kepergiannya. Setelah gugurnya Talha bin Ubaidillah, Ali pun menangis dan teringat sabda Rasulullah. Talha dan Zubair bin Awam adalah tetangga-tanggaku di surga. Semoga Allah meridainya. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah yang pemurah dan dermawan. Selain mendapat gelar Asis Sahiduhayu, Talha juga mendapatkan gelar Talha Al-Jaud, Talha yang pemurah, serta Talha Al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Talha bin Ubaidillah sejak muda memiliki bakat serta insting yang kuat dalam berdagang. Karena kemahirannya itu, dia dikenal sebagai pebisnis mahir yang masuk dalam jajaran pebisnis sukses dan kaya. Salah satu sahabat Rasul, yaitu Sa'id bin Zaid, pernah mengatakan bahwasanya Talha adalah seorang yang amat pemurah. Tidak ada seorang yang sebegitunya memberikan pakaian, harta, serta makanan seperti Talha. Kisah Talha bin Ubaidillah dan 700.000 dirham miliknya. Talha bin Ubaidillah merupakan sosok yang dikenal begitu teguh pendirian, jujur,
dan sangat dermawan. Dari awal memeluk Islam, dia tidak pernah mengingkari janji dan kedermawanannya terlihat pada sebuah kisah. 700.000 dirham yang akan dibahas berikut. Suatu ketika, dia pernah pulang dengan membawa keuntungan dagang yang begitu besar, yaitu sebesar 700.000 dirham. Tetapi, setelah itu, entah mengapa Talha tidak bisa tidur karena merasa tidak tenang dan gelisah. Melihat hal itu, istri Talha pun bingung dan menanyakan, apa gerangan yang terjadi? Hingga kemudian bertanya, mengapa begitu gelisah? Apakah aku melakukan suatu kesalahan? Talha pun menjawab, engkau tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja terdapat sesuatu yang mengganggu pikiranku. Pikiran yang tidak tenang. Sebagai hamba, karena ada harta yang tertumpuk di rumahnya. Istri Talha pun menjawab, mengapa sampai risau begitu? Bukankah masih banyak yang membutuhkan pertolongan melaluimu? Dia melanjutkan, bagikanlah saja uang tersebut esok hari pada orang-orang yang membutuhkan. Talha begitu bahagia mendapati jawaban penuh bijak dari istrinya itu. Dia berkata, semoga Allah selalu merahmatimu. Sungguh, kau adalah wanita yang mendapatkan taufik Allah. Akhirnya, pada keesokan hari, Talha pun membagikan uang itu pada fakir miskin, muhajirin, dan ansar. Walau didapat dari hasil usahanya sendiri, dia merasa tidak berhak untuk memegangnya. Deretan kisah Talha bin Ubaidillah begitu menginspirasi banyak umat karena keberanian serta kedermawanannya. Kisah sahabat Rasulullah Talha bin Ubaidillah menjadi sejarah penting dalam kehidupan umat Islam. Kisah ini memberikan banyak pembelajaran hidup. Salah satunya menjadi pengingat untuk seorang muslim dalam mempergunakan hartanya dengan baik di jalan Allah. Sabar dalam setiap ujian yang menimpa. Tolong menolong, mengasihi sesama, dan tetap teguh dalam iman dan Islamnya. Kisah sejarah Talha bin Ubaidillah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dalam sejarah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya di jalannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.